Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dari 11 MIPA 3 SMA Negeri 94 Jakarta. Sebelumnya, saya ingin memberitahu alasan saya membuat video ini. Alasan saya membuat video ini dikarenakan guru biologi saya memberikan tugas mengenai materi di kelas 11 semester 2 ini dalam bentuk beberapa pertanyaan. Nah, materi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada siapa ya? Nah, sistem pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam mengenai materi sistem pencernaan manusia dan hewan ruminansia, mari kita saksikan video ini. Nah, dari materi yang tadi, materi mengenai sistem pencernaan manusia dan hewan ruminansia, terdapat 3 pokok materi khusus yang akan kita bahas kali ini. Materi yang pertama yaitu mengenai perbedaan antara pencernaan manusia dengan pencernaan hewan ruminansia. Materi yang kedua yaitu mengenai tahap proses pencernaan makanan pada ruminansia. Dan materi yang ketiga yaitu mengenai contoh hewan ruminansia. Ayo kita bahas materi yang pertama, mengenai perbedaan antara pencernaan manusia dengan pencernaan hewan ruminansia. Perbedaan pencernaan manusia dan hewan ruminansia. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Perbedaan pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia sebenarnya dibedakan menjadi beberapa segi, dari segi gigi, lambung, enzim, dan urutan saluran pencernaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia itu, yang pertama dari segi giginya itu terdiri atas gigi seri atau incisor yang sebanyak 4 buah, terdiri dari atas dan bawah. Yang kedua ada gigi taring atau caninus sebanyak 2 buah atas dan bawah, gigi geraham depan atau premolar sebanyak 4 buah atas dan bawah, gigi geraham belakang atau molar sebanyak 6 buah atas dan bawah. Nah, yang kedua yaitu bagian-bagian lambung pada manusia. Apa saja sih? Nah, bagian-bagian lambung pada manusia terdiri atas sphincter cardia, fundus, pylorus, dan sphincter pylorus. Nah, dari segi yang ketiga kita ngebahas tentang enzim yang berperan pada manusia. Apa saja sih? Enzim yang berperan pada pencernaan manusia ada enzim amilase, lipase, pepsin, renin, tripsinogen, maltase, laktase, sukrase, enterokinase, kimotripsin, dan disakarida. Nah, ini dari segi yang terakhir kita lihat yaitu dari urutan pencernaan makanan pada manusia. Urutan pencernaan makanan pada manusia yang pertama yaitu mulut. Dari mulut ke esofagus, lalu ke ventriculus, lalu ke duodenum, lalu ke jejunum, ileum, lalu ke kolon, rektum, dan berakhir di anus. Nah, itu tadi pencernaan pada manusia. Lalu sekarang kita akan ngebahas tentang pencernaan pada hewan ruminansia. Yuk kita lihat video ini. Pencernaan hewan ruminansia jika dilihat dari yang pertama, dari susunan giginya, ada gigi seri atau incisor sebanyak 8 buah yang hanya terdapat di bawahnya saja. Yang kedua ada gigi geraham depan atau premolar sebanyak 6 buah yang terdapat pada atas dan bawah. Yang terakhir ada gigi geraham belakang atau molar sebanyak 6 buah atas dan bawah juga. Nah, dari segi kedua kita lihat dari bagian-bagian lambungnya. Bagian-bagian lambung pada hewan ruminansia yang pertama ada rumen. Rumen itu perut besar. Yang kedua ada retikulum,
perut jala, omasum perut kitab, dan abomasum perut masam. Nah, di abomasum ini sebenarnya hampir sama kayak lambung manusia, karena dia menghasilkan HCl atau asam klorida. Nah, dari segi yang ketiga, kita lihat dari enzim yang berperannya. Jika tadi pada manusia enzim yang berperannya itu banyak sekali, namun pada hewan ruminansia enzim yang berperannya hanya satu, yaitu enzim selulase. Apa sih kegunaan enzim selulase itu? Enzim selulase berfungsi untuk mengubah selulosa menjadi asam lemak. Nah, dilihat dari segi yang keempat, yaitu dari prosesnya. Enzim selulase tadi akan fermentasi selulosa oleh enzim selulase, dihasilkan bakteri dan protozoa terbentuk. Nah, yang terakhir kita lihat dari segi urutan pencernaan makanan. Urutan pencernaan makanan pada hewan ruminansia dari mulut, lalu ke esofagus, lalu ke rumen, retikulum, setelah itu balik lagi ke mulut supaya makanan dihaluskan. Setelah dihaluskan, lanjut ke esofagus lagi, baru ke omasum, lalu ke abomasum, ke usus halus, lalu ke sekum, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi pokok yang kedua. Apa sih materi pokok yang kedua itu? Tahap proses pencernaan makanan pada ruminansia. Yuk kita saksikan video ini. Tahap proses pencernaan makanan pada ruminansia terdiri dari 6 proses. Proses yang pertama terjadi di rongga mulut. Rongga mulut itu memiliki fungsi sebagai tempat masuk makanan dan dimulainya pencernaan. Rahang hewan ruminansia ini dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Nah, proses yang kedua setelah dari rongga mulut, maka makanan akan masuk melalui esofagus. Fungsi esofagus yaitu sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Dikarenakan kerongkongan pada ruminansia ini sangat pendek, yaitu sekitar 5 cm. Tetapi kerongkongan ruminansia ini mampu melebar sesuai ukuran maupun tekstur makanannya. Dan pada proses yang ketiga, itu prosesnya terjadi di lambung. Namun kan lambung ruminansia dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, jika setelah dari esofagus, makanan akan menuju ke rumen. Rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Setelah dari rumen, maka makanan akan melalui ke retikulum. Retikulum berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi bolus. Setelah dari retikulum, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut. Apa sih kegunaannya? Ya karena untuk dimamah yang kedua kalinya hingga tekstur menjadi lebih halus. Nah, setelah dari mulut lagi, maka dia akan menuju ke omasum. Omasum berfungsi membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Dan setelah itu dia akan melalui abomasum. Abomasum berfungsi mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Lalu makanan akan menuju ke usus halus. Makanan akan menuju ke usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Lalu yang terakhir akan menuju ke anus. Di anus ini terjadi proses pembusukan makanan yang telah diserap oleh usus halus tadi. Dan makanan akan dikeluarkan melalui anus dengan bentuk sisa ampas.
Nah, selanjutnya kita akan membahas pokok materi yang ketiga, yaitu mengenai contoh hewan ruminansia. Contoh hewan ruminansia di dunia ini tuh sangatlah banyak. Namun, di video ini saya akan memberi contoh hewan ruminansia sebanyak 8 hewan saja. Apa saja sih contoh hewan ruminansia? Contoh hewan ruminansia yang pertama yaitu adalah apa? Hayo ini. Ya, benar. Contoh hewan ruminansia yang pertama ini adalah sapi. Nah, yang kedua, hewan apakah ini? Ya, benar. Yang kedua ini adalah hewan banteng. Yang ketiga yaitu adalah domba. Dan yang keempat adalah kambing. Yang kelima yaitu kerbau. Dan yang keenam rusa. Yang ketujuh adalah anoa. Dan yang kedelapan adalah bison. Ya, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.